Republik Rakyat Tiongkok Cina atau Tiongkok adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia, sekitar 1,35 miliar jiwa, dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara keempat terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok. Mengapa China masih tergolong negara berkembang? Yang pertama, walaupun pendapatan negaranya sangat tinggi, tetapi jika dibagi dengan jumlah penduduknya yang sangat tinggi pula, maka masih belum bisa dikatakan China sebagai negara yang maju. Kedua, masih adanya masalah pendidikan, kesehatan, industrialisasi, dan urbanisasi yang masih menjadi momok untuk dibenahi. Ketiga, masih ada masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah standar, atau bisa dikatakan masih terjadi kemiskinan walaupun pendapatan rata-rata sangat tinggi, tetapi belum merata. Tentara di China terkenal dengan ketegasan dan juga komitmennya untuk membela negara hingga titik darah penghabisan. Loyalitas ini yang membuat para tentara ini selalu siap sedia untuk berperang dan menjaga negerinya ini. Salah satunya adalah selalu berdiri tegap dan dagu selalu terangkat. Hampir semua negara di dunia ini menggunakan anjing pelacak untuk membantu investigasi suatu kejadian. Selain indera penciumannya yang tajam, anjing pelacak juga mampu memberikan petunjuk yang lebih akurat. Tapi ternyata ada loh yang lebih handal daripada anjing, yaitu angsa. Angsa memiliki sensitivitas terhadap suara lebih tajam daripada anjing. Polisi di beberapa daerah di China menugaskan angsa di pos-pos penjagaan, jadi ketika ada suara aneh seperti akan terjadi pencurian, maka angsa akan berkotek dan memberikan sinyal kepada para polisi di mana tempat kejadian itu. Keren ya? Di Indonesia, orang yang terkena kasus korupsi bisa dengan enaknya dapat potongan masa tahanan, bahkan bisa bebas dari jeratan hukum sama sekali. Nah, beda banget dengan di China. Di sana, jangan harap orang yang ketahuan korupsi bisa hidup dengan tenang dan selamat. Pemerintah China tidak segan menghukum mati koruptor loh. Tidak jarang ada hukuman mati diadakan dalam 1 bulan hingga beberapa kali. Sekali ada yang ketahuan korupsi, setelah proses pengadilan langsung dihukum mati. Bikin efek jerah nih, apakah Indonesia berani mengambil langkah seperti ini? Arab Saudi adalah sebuah negara Arab di Asia Barat yang mencakup hampir keseluruhan wilayah semenanjung Arabia. Dengan luas wilayah kira-kira 2.150.000 km persegi, Arab Saudi secara geografis merupakan negara terbesar kelima di Asia dan kedua terbesar di dunia Arab setelah Aljazair. Mengapa masih tergolong negara berkembang? Yang pertama, Arab Saudi masih mempunyai tingkat pendapatan yang rendah jika dibandingkan negara maju. Kedua, kurang berkembangnya sarana dan infrastruktur yang ada di Arab Saudi. Ketiga, sebagian besar penduduk Arab Saudi tinggal di desa, bukan di kota. Keempat, Arab Saudi belum mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi atau produk secara maksimal. Kelima, tingkat kepadatan penduduk tinggi, namun tingkat pertumbuhan ekonomi lemah, sehingga belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Ka'bah adalah sebuah bangunan di tengah-tengah masjid paling suci dalam agama Islam, Masjidil Haram di Mekah, Hejaz, Arab Saudi. Tempat ini adalah tempat yang paling disucikan dalam agama Islam. Ka'bah dianggap rumah Allah dan mirip selayaknya Tabernacle dan Holy of Holies dalam keyakinan Yudaisme. Tetapi, dalam seluruh dunia, Muslim menganggap bahwa menghadap Ka'bah dilakukan ketika melaksanakan sholat. Dari seluruh titik dunia, perintah sholat menghadap ke Ka'bah dikenal dengan nama kiblat. Penemuan minyak mengubah sejarah Arab Saudi, Timur Tengah, dan juga seluruh dunia. Arab Saudi yang awalnya dikenal terkait dua hal, yaitu padang pasir yang luas dan rumah bagi sejumlah situs suci agama Islam, sontak berubah menjadi salah satu negara paling kaya di dunia dan memiliki kekuatan ekonomi yang paling signifikan, yang memiliki posisi tawar terkait pasokan energi global, menjadi negara petrodolar. India adalah sebuah negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis.
Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980. India sebenarnya merupakan negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia dalam PDB yang diukur dari segi purchasing power parity atau paritas daya beli. Namun, PDB tersebut masih dibagi dengan padatnya jumlah penduduk di India dan menyebabkan pendapatan per kapita India masih rendah, yaitu $3.262 AS. Pembangunan ekonomi di India belum merata dan menyebabkan tingginya kesenjangan sosial di negara tersebut. India meningkatkan pembangunan ekonomi yang pasti pada beberapa dekade terakhir, namun pembangunan ekonomi hanya berkembang pesat di kota-kota besar saja. Tentu hal ini meningkatkan urbanisasi penduduk di India ke daerah perkotaan, sehingga banyak ditemui perkampungan kumuh yang bersandingan dengan bangunan mewah. Perkampungan kumuh itulah yang menjadikan India mempunyai sisi lain, sehingga terkesan sebagai negara kotor dan jorok. Kualitas hidup masyarakat yang rendah di India disebabkan oleh faktor kesehatan dan tingginya angka kemiskinan. Adapun masalah kesehatan yang terjadi di India adalah malnutrisi, angka kematian bayi yang tinggi, permasalahan air bersih seperti pencemaran air, sanitasi yang buruk akibat pencemaran lingkungan, dan kesehatan perempuan. Masalah-masalah ini menjadi problematika yang sering ditemui di India dan ditambah pula dengan tingkat kejahatan yang tinggi karena faktor ekonomi. Pelayanan kesehatan yang berkualitas hanya terbatas kepada kota-kota besar, sedangkan akses kesehatan di daerah terpencil masih sangat minim.